Garpu tala X dan Y bila dibunyikan bersamaan akan menghasilkan 300 layangan per menit. Garpu X memiliki frekuensi 300 Hz. Apabila garpu Y ditempeli setetes lilin akan menghasilkan 180 layangan per menit dengan garpu X. Berapa frekuensi asli dari garpu Y? Kita mencari frekuensi layangan, yaitu kemungkinan pertama bisa saja frekuensi X-nya lebih besar dari frekuensi Y, sehingga kita menulisnya frekuensi layangannya Fx dikurangin Fy. Ini adalah kondisi pada saat Fx, frekuensi X lebih besar dari frekuensi Y. Atau bisa juga kemungkinannya frekuensi layangannya itu sama dengan Fy dikurangin Fx. Ini kalau kondisinya frekuensi Y-nya lebih besar dari frekuensi X-nya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di soal ini, garpu X dan Y dibunyikan bersamaan menghasilkan 300 layangan. Jadi kita cari dulu di sini pada keadaan mula-mula, pada keadaan awal, yaitu frekuensi layangannya adalah 300 layangan per menit. Kita akan ubah menjadi per second. Caranya 300-nya dibagi dengan 60, hasilnya menjadi layangan per menit, layangan per second. Nah, ini nilainya sama dengan 5 Hz. Terus yang kondisi yang kedua, yaitu keadaan setelah Y ditempel lilin, ya, kita anggap keadaan kedua, yaitu frekuensi layangannya 180 layangan per menit. Jadi kita buat 180-nya dibagi dengan 60, hasilnya yaitu 3 layangan, ya, ini layangan per second, berarti sama aja 3-nya 3 Hz. Nah, sekarang kita analisa cara pengerjaannya. Kita misalkan memakai frekuensi layangannya itu yang dimana Fx-nya itu lebih besar dari Fy. Jadi kalau misalkan Fx-nya itu dikasih tahu dari 300, ya, 300 dikurangin Fy. Nah, Fy-nya kita ubah-ubah sebagai contoh untuk pemahaman. Kalau misalkan soalnya ditempeli lilin, otomatis frekuensi dari garpu tala Y itu semakin kecil. Nah, kita buat dia semakin kecil, 295 misalkan. Jadi frekuensi layangan yang terjadi hasilnya menjadi 5 Hz. Dan kalau kita kecilin lagi, misalnya, karena kita nggak tahu ya ininya berapa frekuensi si Y-nya, tapi yang pasti makin kecil kita lihat. Kalau misalnya dia 290, berarti jadi 10 Hz. Kalau misalkan kita masukin lagi 300 dikurangi 280, berarti 20 Hz. Nah, terlihat di sini semakin kecil frekuensi Y-nya, ternyata dia semakin besar frekuensi layangannya. Padahal yang di soal ini kondisi awalnya yaitu frekuensi mula-mula 5 Hz, dan ternyata setelah frekuensi Y-nya dikecilin akibat dari ditempel lilin, ternyata frekuensi layangannya yang kedua itu lebih kecil, 3 Hz, ya. Dan tadi pemisalan kita ini soalnya frekuensi layangannya itu kita menggunakan di mana Fx-nya itu lebih besar daripada Fy. Nah, berarti kita nggak bisa menggunakan rumus frekuensi layangannya Fx dikurangin Fy, karena apabila frekuensi Y-nya kita uji coba angkanya kecil di sini, ya, makin kecil, harusnya frekuensi layangannya juga semakin kecil. Ini dilihat dari kondisi percobaan di soal, mula-mula 5 Hz ternyata menjadi 3 Hz. Nah, ternyata apabila kita masukkan angka-angka Fy-nya semakin kecil, hasilnya malah layangannya semakin besar. Jadi bertolak belakang dengan pernyataan di soal. Jadi kalau gitu kita akan memakai frekuensi layangannya di mana Fy dikurangin Fx. Jadi kita tulis frekuensi layangannya sama dengan Fy dikurangin Fx. Nah, frekuensi layangan yang mana? Karena pertanyaannya itu garpu tala Y pada saat mula-mula berapa frekuensi aslinya, berarti pada saat awal, pada saat belum ditetesi lilin. Berarti kita memakai frekuensi layangan 5. Frekuensi Y-nya yang ingin kita cari dan frekuensi X-nya adalah 300. Dari sini kita dapat frekuensi Y-nya yaitu 305.